Sifat sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tabligh menyampaikan, fatonah cerdas artinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hari ini, hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, kita bertemu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 di semester yang kedua dengan guru yang berbeda. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Risma Nur Rahmayanti, mahasiswa dari IAIN Kediri, jurusan Pendidikan Agama Islam, yang insya Allah selama 3 minggu ke depan kita akan belajar bersama-sama ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Terlebih anak-anak hari ini sudah mandi, sudah bertadarus, dan sudah sholat duha ya. Nah, kita usahakan kalau kita menuntut ilmu itu dalam keadaan bersih. Agar apa? Selain pikiran kita jernih, kita juga bisa mendapatkan manfaat yang lebih barokah lagi ya. Nah, kita berdoa terlebih dahulu dari ilmu masing-masing ya. Berdoa dimulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah kita belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah, Ibu harapkan anak-anak dapat menyebutkan atau menjelaskan terkait dengan makna atau arti iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian anak-anak dapat menjelaskan terkait dengan sifat-sifat dari Rasul-Rasul Allah. Oke, bisa dipahami ya? Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah SWT. Iman itu sendiri termasuk dalam ruang lingkup apa? Ruang lingkup akidah. Al-aqidah, al-aqidah, al-islamiyah. Al-aqidatu al-aqidatu al-islamiyah. Al-aqidah itu artinya adalah iman. Bisa dikatakan iman. Iman itu apa? Iman itu adalah percaya. Percaya kepada siapa? Ya, percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, rasul, kemudian hari kiamat dan lain sebagainya. Nah, itu dia iman. Jika dianalogikan kepada pohon Islam, nah maka iman itu letaknya, bentar saya buat gambar pohon dulu. Nah, iman itu letaknya di dasar, jadi sebagai akar, sebagai fondasi. Disinilah letak akidah. Kemudian di batang ini disebut dengan apa? Disebut dengan ibadah. Nah, di daun ini disebut dengan akhlak. Jadi pohonnya, pohon Islam. Nah, akidah atau iman. Iman itu dalam implementasinya dibagi menjadi 3 ya. Iman di dalam hati, iman di lisan, dan dalam perbuatan. Jadi misal kita kaitkan dengan iman kepada Rasul, misal kita iman di dalam hati, kita meyakini bahwa Rasul adalah utusan Allah. Kemudian jika kita tarik ke dalam iman dengan lisan, maka
Kenapa kita bisa mencontohkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian jika ditarik ke dalam iman dengan perbuatan, kita bisa meneladani dari sifat-sifat dari Rasul Allah. Seperti apa? Seperti sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Nah, oke, paham ya dari sini. Jadi gini ya anak-anak, jadi kan Rasul itu kan seorang manusia, jadi mereka juga memiliki sifat-sifat yang ada sisi yang istimewa, juga ada yang seperti manusia biasa. Jadi Rasulullah ini memiliki beberapa sifat seperti sifat wajib, kemudian ada sifat mustahil, terus ada juga sifat jaiz. Adapun sifat wajib yang dimiliki oleh Rasulullah itu ada 4. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada sidik, kemudian ada amanah, ada tabligh, dan ada fatona. Nah, kita ulas satu persatu terkait dengan sifat-sifat wajib dari Rasul Allah. Yang pertama adalah terkait dengan sidik. Sidik itu artinya adalah benar. Orang yang sidik itu adalah orang yang selalu benar. Benar dalam apa? Dalam bersikap, berucap, dan bertindak. Nah, beberapa ayat Al-Quran ini menyatakan bahwa Rasul ini memiliki sifat sidik. Salah satunya yaitu di Quran surat Maryam ayat 54, 56, dan di ayat 41. Ayat 41. Saya tulis dulu ya. Jadi di sini salah satu ayat yang menyatakan bahwasanya Rasul memiliki sifat sidik adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Jadi di sini tertera ya, kita identifikasi bahwasanya ini nabi siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail merupakan Rasul yang benar. Wangi ini adalah janji, terkait dengan janji. Ini seorang nabi dan rasul ya. Jadi Ismail seorang nabi dan seorang rasul yang memiliki sifat benar dalam hal janji. Seperti itu. Bagaimana bisa seorang nabi Ismail ini benar dalam hal janji? Nah, setelah kita ketahui bahwasanya kisah dari Nabi Ismail ini adalah ketika sang ayah Nabi Ibrahim itu menerima wahyu dari Allah berupa mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail menyanggupi dia mau untuk disembelih. Nah, kemudian dari sinilah dari janjinya Nabi Ismail, dia menepati dari apa yang telah dikatakan bahwa dia menyanggupi, dia bersedia untuk disembelih. Jadi dari sinilah Nabi Ismail itu dikatakan sebagai sosok yang shadiqul wa'd, benar dalam hal penepatan janjinya. Seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya sifat Rasul yang kedua yaitu amanah. Amanah itu artinya dapat
Dari mana kita tahu Rasul itu dapat dipercaya? Nah, kita ambil contoh saja dengan jauh-jauh Rasul kita, Baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau memiliki karakter atau memiliki sifat yang amanah dari sebelum beliau diangkat menjadi Rasul maupun setelah itu. Nah, Rasulullah itu dianggap sangat amanah oleh masyarakat Arab. Meskipun masyarakat Arab kafir Quraisy itu tidak menyukai atau memerangi Nabi Muhammad ketika beliau membawakan ajaran Islam. Tetapi di samping itu, secara sosial, masyarakat Arab itu justru mempercayai Nabi Muhammad sebagai orang yang terpercaya dalam menjaga barang-barang hewan ternak seperti itu. Jadi Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi Rasul, nah itu beliau telah memiliki kepercayaan dari masyarakat Arab seperti itu. Jadi anak-anak, ada pun sifat Rasul yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh itu berasal dari 3 kata. Balaghah, yang artinya adalah sampai. Jadi dapat dikatakan bahwasanya tabligh itu adalah menyampaikan. Menyampaikan apa? Ya, menyampaikan wahyu yang diterima tadi. Wahyu yang diterimanya. Nah, adapun di dalam Al-Quran, tabligh ini disebutkan sebanyak 16 kali di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 16 kali. Nah, lalu bagaimana dengan umat yang kemudian mengingkari ajakan para Rasul untuk mengikuti ajaran agama yang dibawanya? Nah, di sini dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 20 bahwasanya di sini seorang nabi itu berkewajiban untuk menyampaikan wahyu. Setelah itu, entah umat itu mau mengikuti atau mengingkari, itu sudah bukan kewajibannya lagi. Jadi sudah diserahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang diberikan hidayah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, adapun sifat Rasul yang keempat adalah fatonah. Fatonah ini adalah artinya cerdas. Kok bisa cerdas? Kita ambil contoh saja. Misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini diberikan kecerdasan dalam menakwilkan atau menafsirkan mimpi yang diperolehnya. Jadi Nabi Yusuf ini pernah mendapatkan mimpi bahwa beliau bisa menaklukkan 11 bintang, matahari dan bulan gitu. Kemudian selain Nabi Yusuf juga ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, beliau dengan kecerdasannya membuat piagam Madinah. Pernah tahu piagam Madinah? Piagam Madinah. Disinilah dari piagam Madinah ini Rasulullah berhasil mendamaikan serta memberikan toleransi sebagai wujud kecerdasan dan ketegasannya dalam kehidupan sosial dan beragama seperti itu. Jadi dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwasanya iman itu termasuk dalam ruang lingkup akidah. Akidah dalam Islam itu terletak di bagian akar sebagai pondasi. Nah, adapun iman itu terbagi menjadi 3, yaitu iman di dalam hati, lisan dan perbuatan. Nah, adapun implementasi iman kepada Rasul ini dapat kita wujudkan dengan cara meneladani sifat-sifat Rasul.
yakni dengan meyakini bahwa Rasul-Rasul Allah itu ada, bahwa Rasul-Rasul Allah itu adalah merupakan utusan Allah yang diutus untuk memberikan atau menyampaikan kabar terkait dengan wahyu yang diberikan kepada Rasul-Rasul tersebut. Nah, selain itu juga melalui perbuatan kita bisa meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul seperti siddiq, kemudian amanah, kemudian ada tabligh dan fatonah. Nah, seperti itu. Terima kasih atas kurang lebihnya, mohon maaf. Untuk tugas hari ini, Bu Risma ingin anak-anak merangkum dari apa yang disampaikan Bu Risma terkait dengan iman, kemudian ditarik kepada ranah iman kepada Rasul-Rasul Allah, kemudian ditarik lagi ke dalam sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul, dengan catatan Bu Risma ingin anak-anak itu mengambil salah satu sifat dari Rasul, kan ada 4 sifatnya. Anak-anak pilih salah satu, kemudian anak-anak mengambil contoh dari sifat Rasul. Misalnya bagian sidik tadi Bu Risma mencontohkan Nabi Ismail. Nah, itu anak-anak bisa contohkan. Kemudian anak-anak tarik kesimpulan ke dalam sikap, bagaimana sikap dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Bu Risma rasa cukup untuk materi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Selamat istirahat dan selamat mengerjakan tugas dari Bu Risma. Tetap semangat, tetap jaga imun dan iman di tengah-tengah pandemi seperti saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.